Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi STP Santo Perbentura dan Medan. Kami di sini dari kelompok 2, kelompok Februari akan membuatkan simulasi singkat tentang katekesi umat yang akan bawakan pada hari ini. Adapun kelompok kami yaitu saya Prabu, saya Dewi, saya Margaret, saya Nasina Limpo, saya Direktur Siregar. Selamat menyaksikan video singkat. Tema dari katekesi kita pada hari ini yaitu tata kelola ekonomi keluarga. Model yang kami pakai di sini yaitu model sobat kaya. Tujuan dari tema kita pada hari ini yaitu yang pertama menemukan masalah-masalah dalam perekonomian dan mampu mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu menerapkan cara-cara mengelola ekonomi dalam keluarga. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu kita akan melakukan ibadah singkat, ada bernyanyi dan tanya jawab serta sharing singkat nantinya. Sumber dari kitab suci yaitu Ibrani 13 ayat 5. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini, pada katekesi singkat ini kita akan mendengarkan bagaimana katekesi tentang tata kelola ekonomi dalam keluarga. Dalam tata kelola ekonomi keluarga ini ada beberapa pengertian yang perlu kita ketahui dan banyak hal yang perlu kita pelajari tentang apa latar belakang dari tata kelola ekonomi dalam keluarga ini. Dalam konteks Katolik, tata kelola ekonomi keluarga berfokus pada pengelolaan sumber daya dan secara bijaksana dan seimbang dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat serta menimbulkan kesadaran dan tujuan memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di sini untuk melakukan katekesi singkat kita pada hari ini. Kita akan memulainya dengan lagu pembuka. Kita buka puji syukur kita 1131. Cinta kasih Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kebenaran Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Dari belakang, kita akan mainkan dengan realita hidup kita. Kita pasti pernah mendengar cerita-cerita mengenai kehidupan keluarga dan teman-teman, saudara-saudari kita, bahkan dari keluarga kita sendiri. Dari cerita-cerita tersebut pasti banyak keluarga keluh kesah keluarga tersebut mengenai perekonomian dalam keluarga. Dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola perekonomian dalam keluarga karena tidak ada pengalaman, terutama pada keluarga muda yang tidak adanya pengalaman, serta mereka masih tidak tahu bagaimana mengelola perekonomian tersebut. Itu semua karena mereka tidak memiliki pengalaman dan tidak pernah mempelajarinya. Dari banyaknya cerita mengenai perekonomian keluarga yang sangat tidak teratur, tata kelola ekonomi keluarga merupakan dasar penting untuk mengelola uang dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang belum menikah. Ini berarti membuat rencana tentang berapa banyak uang yang akan dihabiskan setiap bulan dan merencanakan untuk kedepannya, seperti menabung untuk hal-hal penting untuk pendidikan atau masa pensiun. Selain itu, mengelola uang dengan bijaksana juga sangat penting, seperti membayar tagihan tepat waktu dan mencari cara untuk mengurangi jumlah utang yang dimiliki. Baiklah teman-teman sekalian, yang sudah dijelaskan tentang latar belakang bagaimana pengelolaan ekonomi ini, dan di sini kita akan share bersama dan akan ada pertanyaan refleksi untuk bisa kita jelaskan bersama. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan untuk mengatur kelola ekonomi keluarga sebelum kita menikah? ya, terima kasih. Mengapa kita penting membahas mengenai perekonomian keluarga? Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, untuk kita renungkan dalam tema kita pada hari ini, maka kita bernyanyi bersama. Kita buka puji syukur nomor 371. Sabdamu abadi. Kita bersama-sama. Sabdamu abadi. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah menjadi hamba uang dan cukup. Dan pada hari ini kita sudah mendengarkan tadi bacaan untuk kita renungkan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Janganlah menambahkan uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu. Maka dari itu tadi dijelaskan dalam latar belakang dari tata kelola ekonomi dalam keluarga ini, jangan melakukan hal-hal yang merugikan keluarga, yaitu dengan
mengelola hutang dengan tidak bijaksana. Dan harus kita lakukan adalah melakukan perencanaan keuangan yang jelas dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Sekian mungkin yang boleh dijelaskan dalam video ini dan pemenuhan yang untuk tidak dapat dalam tema kita pada hari ini. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi pemimpin gereja. Karena kita melanjutkan doa permohonan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah sampai ke penghujung dari katekesi singkat ini. Nah, apa yang mau ditekankan dalam katekesi singkat ini agar supaya kita nantinya pada akhirnya ketika kita sudah berumah tangga, kita mampu atau kita bisa mengelola ekonomi dalam keluarga kita masing-masing, supaya tidak ada timpang tindih dan komunikasi kita antara suami dan istri itu bisa berjalan dengan baik sehingga ekonomi keluarga bisa baik dan dijamin anak-anak akan hidup sejahtera. Dalam penutup dari doa begini. Syukur 1103. Lambungkan puji. Sama? Lambungkan puji. Berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, sekian dari katekesi singkat kita pada hari ini. Terima kasih karena teman-teman sekalian bersedia untuk menghadiri katekesi singkat kita pada hari ini. Semoga pesan